Cek. Woi. Woi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhoyar Umami akan memandu presentasi pada hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk mempresentasikan hasil pembelajaran atau kelompok kami, yaitu media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok 6 akan menjelaskan materi tersebut yang beranggotakan ada Mbak Ike, Mbak Salsabila, ada Mbak Risma, ada Mbak Nafis, ada Mbak Tri Rahayu, dan saya Mukhoyar Umami. Nah, itu sudah ada nama-namanya yang tercantum. Oke, jadi nanti kita akan membahas apa sih itu media, apa alat peraga, terus fungsinya, macam-macamnya, manfaat maupun kekurangannya, kelebihan atau kekurangannya, dan juga kita akan mempraktekkan macam-macam atau salah satu dari alat peraga yang ada atau yang bisa digunakan dalam pembelajaran matematika. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke pengertian media, alat peraga, dan perbedaannya. Nah, media adalah suatu alat atau sesuatu apapun, entah itu nanti buku, bisa media yang lainnya seperti TV, radio, dan sebagainya, yang digunakan guru untuk mempermudah pembelajaran. Jadi media ini sebagai sarana guru untuk mempermudah materi yang akan disampaikan terhadap peserta didik. Dengan adanya media ini, guru sangat terbantu untuk mentransfer ilmunya terhadap peserta didik, agar tujuannya dari media ini nantinya guru bisa mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan alat peraga ini adalah alat bantu yang digunakan guru untuk pembelajaran. Jadi kalau tadi itu media, itu medianya. Media itu banyak, ada media multimedia, audio, dan sebagainya. Tapi kalau alat peraga ini alatnya. Jadi perbedaan antara media dan alat peraga itu terletak pada substansinya dan fungsinya. Kalau fungsinya itu cuma sebagai alat peraga atau alat bantu, itu namanya alat peraga. Tapi kalau substansinya itu lebih luas, itu dinamakan dengan media. Oke? Gitu. Nah, selanjutnya nanti ada unsur pokok media yang meliputi nanti media fisik, media digital, peranan pendidikan, dan lain sebagainya. Dan materi-materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Media adalah komponen penting dalam proses komunikasi dan pendidikan. Media digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan, informasi, atau komunikasi kepada khalayak. Media adalah segala bentuk sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau komunikasi kepada khalayak. Media dapat berupa alat fisik seperti buku, koran, majalah, televisi, radio, papan tulis, komputer, dan lain sebagainya. Media juga dapat berbentuk digital seperti situs web, media sosial, atau platform online lainnya. Media berperan dalam menyampaikan informasi, ide, atau pesan kepada orang banyak dan memiliki peran penting dalam berbagai konteks termasuk pendidikan, hiburan, informasi, dan komunikasi. Dalam konteks ini, media memiliki beberapa unsur pokok diantaranya. Pertama, media fisik. Kedua, media digital. Ketiga, peran pendidikan. Alat peraga adalah benda atau media yang digunakan dalam proses pengajaran untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Alat peraga bertujuan untuk memperjelas konsep, membuat pembelajaran lebih menarik, dan membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Alat peraga dapat berupa gambar, diagram, model, papan tulis, buku, dan berbagai jenis benda fisik atau media visual lainnya. Penggunaan alat peraga dalam pengajaran memungkinkan siswa untuk mengkonseptualisasikan informasi dengan lebih baik. Alat peraga memiliki beberapa elemen penting. Yang pertama, itu visualisasi konsep.
Alat peraga membantu memvisualisasikan konsep atau ide-ide yang diajarkan dalam pelajaran. Yang kedua, interaktivitas. Beberapa alat peraga memungkinkan interaksi siswa. Misalnya, papan tulis interaktif memungkinkan siswa dan guru untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran dengan cara yang langsung. Yang ketiga, pembelajaran yang menarik. Alat peraga dirancang untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan memotivasi siswa. Alat peraga yang menarik dapat meningkatkan partisipasi siswa dan membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik. Yang keempat, penekanan pada materi pelajaran. Alat peraga harus relevan dengan materi pelajaran yang diajarkan. Yang kelima, integrasi teknologi. Dalam era teknologi, alat peraga juga dapat mencakup teknologi digital seperti proyektor, komputer, dan perangkat lunak pembelajaran. Alat-alat ini digunakan untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih interaktif dan dinamis. Materi selanjutnya yaitu fungsi media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Pada dasarnya, peserta didik belajar melalui cara yang konkret. Untuk memahami konsep abstrak, anak memerlukan benda-benda yang real atau nyata sebagai alat perantaranya. Selanjutnya, konsep abstrak yang baru dipahami akan mengendap, melekat, dan akan tahan lama di ingatan anak didik. Ia akan ingat apabila ia belajar dengan cara yang real atau cara yang nyata. Fungsi dari media pembelajaran sendiri yaitu yang pertama, media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh dua orang peserta didik yang hidup di dua lingkungan yang berbeda. Dan mereka mempunyai pengalaman yang berbeda pula. Dalam hal ini, media dapat mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Yang kedua, media memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Yang ketiga, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang keempat, dengan adanya media dapat memahamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang kelima, media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Sedangkan alat peraga dalam pembelajaran matematika berfungsi sebagai yang pertama ada motivasi dalam proses pembelajaran mengajar, khususnya bagi peserta didik akan dapat timbul minat belajar sehingga tercapainya tujuan belajar. Yang kedua, konsep abstrak matematika tersajikan dalam bentuk yang konkret sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh anak didik. Yang ketiga, hubungan antara konsep abstrak matematika dengan benda-benda di alam sekitar akan lebih dapat dipahami dengan jelas. Selanjutnya yaitu konsep-konsep abstrak yang disajikan dalam bentuk konkret, yaitu dalam bentuk model matematika yang dapat dipakai sebagai objek penelitian maupun sebagai alat untuk meneliti ide-ide baru dan relasi baru. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis media dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, media visual dua dimensi tidak transparan. Media ini adalah media yang dapat dilihat tetapi tidak dapat disentuh dan bersifat semu. Contohnya, grafik, peta, diagram, dan poster. Kelemahannya dari media ini tuh, media tidak dapat bergerak, sehingga tidak ada daya tarik. Sedangkan kelebihannya dapat memperlancar pemahaman informasi yang disajikan dalam dua format, verbal dan visual. Yang kedua, media visual dua dimensi yang transparan. Media yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Contohnya, film strip, mikrofilm. Kelemahannya tidak cocok digunakan bagi yang memiliki kelainan pada penglihatan. Tidak semua orang bisa menggunakan media ini. Sedangkan kelebihannya, pantulan proyeksi gambar dapat terlihat jelas pada ruangan yang terang sehingga guru dan murid dapat saling melihat. Yang ketiga, ada media visual tiga dimensi. Bendanya tuh sungguh dan model. Kelemahannya tidak dapat disajikan dalam buku. Sedangkan kelebihannya, media tersebut tuh bisa dilihat dan dapat dipindah-pindahkan, enak untuk dibawa. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Terus media audio seperti radio, alat musik
modern ataupun tradisional. Kelemahannya tidak semua orang tuh bisa mendengar ya, mungkin ada anak yang berkebutuhan khusus. Setelah itu kelebihannya ada juga peralatan yang sangat lumrah dan mudah didapatkan oleh seluruh. Yang kelima, media audiovisual yang dapat digunakan melalui indera pendengaran dan indera penglihatan. Contohnya televisi. Kelemahannya, media ini hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah, tidak mampu menjangkau kelas besar sehingga sulit bagi siswa untuk melihat secara rinci gambar yang disiapkan. Kalau kelebihannya itu bisa menampilkan langsung apa yang ditampilkan atau yang diajarkan. Yang terakhir ada media multimedia. Fungsinya media ini tuh dapat dilihat, didengar, dan dapat diotak-atik sesuai keinginan penggunaan. Contohnya komputer ataupun laptop. Kelemahannya ini masih ya dianggap mahal, maksudnya belum semua orang tuh mampu ya. Terus kelebihannya itu bisa memberi kesempatan peserta didik untuk belajar dengan yang lebih jauh, jarak jauh. Misalnya ini kita ingin mencari macam-macam bangun datar, contoh macam-macam bangun datar dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Media memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran. Berikut merupakan kelebihan media. Yang pertama yaitu visualisasi dan ilustrasi. Media seperti gambar, video, grafik, dan animasi dapat membantu siswa untuk memahami konsep yang sulit dengan lebih baik melalui visualisasi. Yang kedua, pengayaan konten. Media memungkinkan guru untuk mengenalkan berbagai sumber informasi dan konten yang berbeda dalam pembelajaran, termasuk teks, video, audio, dan visual. Yang ketiga, keterlibatan siswa. Media interaktif seperti permainan edukasi atau simulasi dapat menambah keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu kemudahan akses. Media digital dan online memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Yang kelima yaitu penggunaan dalam pembelajaran jarak jauh. Media menjadi kunci dalam pembelajaran jarak jauh, memungkinkan guru dan siswa untuk tetap terhubung dan berinteraksi secara efektif tanpa harus berada di ruang kelas fisik. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran mandiri. Media juga dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran mandiri, di mana siswa dapat mengakses materi dan belajar sendiri. Yang ketujuh yaitu motivasi. Penggunaan media yang menarik dan relevan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Yang kedelapan yaitu kemudahan evaluasi. Media juga dapat digunakan untuk mengatur pemahaman siswa melalui berbagai alat evaluasi seperti kuis online, tugas multimedia, atau yang lainnya. Yang kesembilan yaitu adaptasi. Dengan menggunakan media, guru dapat mengadaptasi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar individu siswa sehingga mereka dapat memahami materi dengan lebih baik. Yang ke-10 yaitu pembelajaran seumur hidup. Media dapat digunakan dalam pendidikan seumur hidup karena memori yang melekat pada otak seorang memungkinkan seorang akan menerapkan di dalam kehidupannya. Selain itu, ada kekurangan yang dimiliki dari media sendiri, yaitu yang pertama, ablasi interaksi sosial. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa atau siswa dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu ketergantungan teknologi. Terlalu mengandalkan media berbasis teknologi dapat membuat siswa menjadi terlalu tergantung pada perangkat. Yang selanjutnya yaitu kurangnya koneksi emosional. Yang keempat, gangguan dan ablasi. Media digital seringkali memungkinkan kemungkinan gangguan seperti notifikasi dari ponsel atau perangkat lainnya. Yang selanjutnya yaitu kualitas konten yang bervariasi. Tidak semua media pembelajaran memiliki kualitas yang sama. Yang selanjutnya, keterbatasan akses. Beberapa siswa mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap media digital atau perangkat teknologi. Potensi kecanduan. Penggunaan media dalam pembelajaran yang tidak terkendali dapat mengarah pada potensi kecanduan. Yang selanjutnya yaitu kurangnya pengalaman nyata. Yang selanjutnya juga yaitu kekurangnya kendali guru dalam lingkungan pembelajaran yang sangat berbasis media. Guru mungkin merasa kurang mampu mengendalikan lingkungan belajar dan memantau kemajuan siswa dengan efektif.
Yang selanjutnya yaitu perkembangan keterampilan digital. Siswa perlu mengembangkan keterampilan digital yang memadai untuk menggunakan media dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penggunaan alat peraga dalam pembelajaran. Yang pertama, kelebihan dari alat peraga sendiri yaitu dapat menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik dan juga tidak monoton. Yang kedua yaitu memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Yang keempat, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan dan mendemonstrasikan dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu alat peraga dapat memotivasi siswa dalam proses belajar dan relasi baru. Yang terakhir yaitu alat peraga juga dapat meningkatkan sensor motorik anak, mengurangi cara pembelajaran yang bersifat verbalisme, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, dan juga membuat siswa lebih fokus dalam belajar. Kekurangan dari alat peraga sendiri yaitu mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak untuk guru. Jadi ketika alat peraga tidak mencukupi untuk sejumlah anak hanya bisa menyimak penjelasan dari guru melalui alat peraga tersebut. Yang selanjutnya, banyak waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan. Yang selanjutnya yaitu perlu kesediaan berkorban secara material. Yang keempat, gerakan pengajaran alat peraga itu terlalu menekankan bahan-bahan peraganya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan yang lainnya berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan itu. Nah, itu tadi materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman saya. Tentunya ada banyak macam antara media dan juga alat peraga. Nah, nanti kita ada beberapa alat peraga yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran matematika ini. Oke, simak videonya baik-baik. Nah, ini adalah salah satu medianya. Ini ada bangun-bangun ruang yang bisa digunakan dalam pembelajaran matematika. Ini ini bisa dilihat semuanya. Ini ada, ini ada apa ini? Tabung. Ini apa? Tabung. Oh, ini tabung. Oke. Kalau ini setengah tabung. Ini setengah tabung. Setengah tabung. Kalau ini balok. Ini. Ini balok atau kubus? Balok. Atau persegi panjang? Balok. Ini balok. Tapi ini bisa juga dijadikan kalau ini perbedaan antara persegi panjang dengan persegi. Jadi ini bisa juga persegi, tapi ini lebih ke balok karena ada 3 dimensinya. Gitu. Nah, kalau ini bentuknya kayak ujung rumah. Ini apa ini? Ayo anak-anak, ini apa? Enggak tahu. Prisma. Ini prisma atau segitiga? Prisma. Ini bisa prisma, bisa segitiga. Kalau dari depan gini, ini segitiga. Tapi kalau 3 dimensi kayak gini itu bisa prisma segitiga. Nah, kalau ini apa? Ini hampir sama loh. Ini sama kayak tadi. Oke, ini sama ini. Ini berarti tadi kalau ini persegi panjang. Kalau ini persegi. Ini bisa juga balok. Oke. Ini media atau alat peraga. Ini alat peraga yang bisa digunakan. Nah, ada lagi. Nah, ini pertambahan menggunakan alat ini. Ini nggak tahu namanya. Yang penting ini bisa digunakan sebagai alat peraga. Ayo kita coba berhitung. Oke. 3 ditambah 2 sama dengan berapa anak-anak? 5. Ada? 5. Oke, 5 berarti kita masukkan 3 dulu. Terus ditambah dengan 2. Dengan 2 gini. Oke, jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, 5. Nah, sekarang bisa dibalik juga. Kalau dibalik ini menjadi pengurangan. Ayo kita ulang.
Ini berapa? 5. Ini 5. 5 dikurangi 2. Hasilnya berapa? 3. Oke, kita masukkan 1, 2, 3. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Oke. Oke, 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, ini alat ini bisa digunakan untuk pengurangan dan pertambahan. Gini, oke. Oke, ada alat lagi, alat peraga lagi. Ayo silakan bawa sini. Kui. Nah, ini ada puzzle geometri. Ayo dilihat puzzle geometri. Ini ada segitiga, ada lingkaran, ada setengah lingkaran, ada persegi, dan juga ada persegi panjang. Nah, nanti alat ini bisa membantu menstimulus siswa untuk mempuzzle. Ini ada cocok-cocoknya. Gitu. Tapi ini bisa dibongkar pasang loh. Ya. Oh, ini dilem karena biar gak hilang. Gitu. Jadi nanti kalau ini bisa dilepas dulu lakbannya, nanti bisa di puzzle. Oke, ini alat peraganya. Oke, ada lagi. Nih, ini kotak raba. Ini rumah bisa diraba ini. Kotak raba. Ini rumah bisa diraba. Bim salah bim dapat apa? Nah, ini dapat. Ini ada bangun-bangun yang ada di dalamnya. Ada apa ini? Segitiga. Ini segitiga. Terus apa lagi? Yuk kita cari lagi di dalamnya. Dapat apa? Dapat apa ini? Ini apa ini? Oh, segitiga lagi. Tapi ini bolong. Mungkin belum maem. Oh, ini ada lagi. Ini apa ini? Bentuknya seperti bintang. Persegi? Segi 5. Lanjut yuk sekali lagi yuk kita raba-raba karena suka meraba-raba. Ini susah banget loh ini loh. Oke, ini dapat ini tongkatnya Nabi Musa. Ini apa ini? Ini persegi panjang. Oke, sudah ya. Ini jadi alat peraganya ini bagus banget, kotak raba. Tapi jangan diisi aneh-aneh di dalamnya. Nanti kalau ada kalajengkingnya bahaya. Oke. Lanjut. Ada media apa lagi itu? Balok-balok punyanya tukang kayu. Nah, ini juga bisa dengan balok-balok kayu gini. Ini bisa disusun menjadi menara. Bisa ini nanti pertambahan menggunakan balok kayu ini bisa. Jadi ya bisa digunakan apapun yang ada di sekitar kita sesungguhnya itu bisa digunakan sebagai alat peraga. Tinggal kita memanfaatkannya. Oke. Nah, ini juga ini ada batu-batu yang dibuat akuarium ini. Ini kalau kalian lihat. Nah, ini batu-batu yang dibuat di akuarium tapi diambil Mbak Iko untuk dakon. Nah, ini bisa digunakan dakon tapi dakonnya nggak dibawa gitu. Untuk pertemuan selanjutnya lagi mungkin kalau ada praktek lagi gitu ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan media yang ada di sekitar kita untuk sebagai alat bantu atau alat peraga. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan yaitu datanya dari kami, apabila ada kebenaran itu milik Allah semata. Dan silakan untuk teman-teman yang mau bertanya maupun mengkritik tentang presentasi kami atau makalah dan PPT kami, silahkan kita diskusikan bareng-bareng di WA Group. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.